Episode 22. Daryl sedang duduk santai di sofa panjang yang menghadap TV. Kakinya ditumpangkan di atas meja sementara perhatiannya fokus ke layar datar di depannya yang sedang menayangkan film. Jemarinya seolah sudah otomatis meraih kacang dalam stoples, lalu memasukkannya ke dalam mulut. "Apa tidak masalah kau tidur di sini lagi?" tanya Aira yang baru saja duduk di samping Daryl. Tadi dia mandi berendam karena kelelahan merapikan rumah yang seperti habis terkena badai setelah teman-teman Daryl pulang. Namun Aira sama sekali tidak mengeluh. Dia malah senang bisa berada di antara teman-teman Daryl. "Kau mengusir tuan rumah?" tanya Daryl tanpa mengalihkan perhatian dari layar TV. "Aku hanya bertanya apa orang tuamu tidak keberatan. Sepertinya kau anak mami yang selalu diawasi," cibir Aira. "Bukan, aku anak Mommy. Apa bedanya?" "Tulisannya beda." Aira menatap Daryl kesal namun pemuda itu masih fokus menonton TV. Akhirnya Aira memilih menonton juga. Mungkin filmnya bagus karena Daryl sangat serius menonton. Tapi baru saja menonton sebentar, Aira sudah memekik kaget sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Astaga, astaga, itu film apa? Kau tidak punya tontonan yang lain?" Aira tidak habis pikir apa bagusnya menonton film tentang pembunuhan seperti itu. Tadi dia sempat melihat salah satu tokoh membunuh seseorang lalu memakan potongan lengannya. Astaga, sungguh membuat mual dan mengerikan. Daryl hanya terkekeh pelan lalu menarik Aira hingga kepala wanita itu rebah di pangkuannya. "Filmnya seru dan membuat penasaran. Kalau kau tidak mau menonton, temani aku saja." Suaranya menggangguku. Daryl mengurangi volume TV. "Cobalah tidur. Kau pasti kelelahan. Nanti aku akan memindahkanmu ke kamar," Daryl menjelaskan sambil membelai rambut Aira. Pipi Aira terasa panas membayangkan Daryl menggendongnya. "Sebaiknya aku langsung ke kamar. Aku lebih berat dari kelihatannya. Jadi tidak perlu sok jagoan hendak menggendongku." "Ai, kau suka sekali menjatuhkan harga diriku. Aku hanya berusaha menyadarkanmu." "Sudahlah, aku mau ke kamar." "Tidak boleh. Temani aku di sini." Daryl menahan pundak Aira saat wanita itu mencoba bangun. "Terserah kau sajalah." Aira mengubah posisi tidurnya menghadap sandaran sofa, atau lebih tepatnya, perut Daryl. Sementara jemari Daryl yang tidak digunakan untuk mengambil makanan terus membelai rambut panjang Aira yang terasa sangat halus. Baru beberapa menit, Daryl sudah tidak fokus menonton. Walau gerakan tangannya di rambut Aira terlihat sambil lalu, namun otaknya lebih fokus menikmati helai rambut halus yang bersentuhan dengan jemarinya itu. "Ai, sebenarnya aku sangat penasaran, tapi sengaja menahan diri karena takut kau terganggu." Aira mendongak menatap Daryl yang kini juga menunduk menatapnya. "Apa itu? Sebenarnya apa yang membuatmu memiliki hutang sebanyak itu?" tanya Daryl dengan nada lembut. Aira terdiam selama beberapa saat lalu mengubah posisi tidurnya menjadi telentang. Kini tatapannya mengarah ke langit-langit namun benaknya berada di tempat lain. "1 tahun yang lalu aku masih memiliki seorang adik. Kami hanya hidup berdua. Tapi dibanding diriku, dia lemah dan sering jatuh pingsan. Awalnya kukira hanya sakit biasa hingga aku berhasil memaksanya memeriksakan diri ke rumah sakit. Dan ternyata dia menderita sirosis hati parah." Aira menjelaskan dengan air mata berlinang. "Selalu seperti ini? Sampai kapan dirinya akan terus merasakan sakit tiap kali mengingat Airi?" Daryl merasa bersalah saat merasakan sesak di dadanya. Jelas itu perasaan Aira. Dia ingin berhenti bertanya, namun sekaligus ingin mengenal Aira lebih jauh. Dengan ibu jari, Daryl menghapus air mata di pipi Aira.
Siapa nama adikmu? Namanya Airi. Aira tersenyum saat mengingat wajah Airi. Dia sangat cantik dan lembut. Daryl berdehem untuk melegakan tenggorokannya yang mendadak tercekat. Lagi, Aira membuatnya ingin menangis. Aira dan Airi, apa kalian saudara kembar? Aira terkekeh, masih dengan air matanya yang mengalir. Kami bahkan tidak lahir dari rahim yang sama. Kening Daryl berkerut menandakan ada banyak pertanyaan yang berkecamuk di benaknya. Lalu, Aira menghela nafas sebelum memulai ceritanya. Aku dan Airi tinggal di panti asuhan yang sama. Dia lebih muda 3 tahun dariku. Ketua panti yang memberi kami nama. Kebetulan saja nama kami mirip. Tapi itu yang membuatku menyayangi Airi lebih dari anak yang lain. Daryl mendengarkan dengan seksama cerita Aira. Dia tidak menyangka hidup Aira segitu rumit. Mungkin karena Daryl membandingkan dengan hidupnya sendiri yang serba mewah. Apa kau tidak tahu siapa orang tuamu? Aira tersenyum ironis. Tidak tahu dan tidak mau tahu. Toh mereka sudah membuangku sejak aku masih bayi tanpa meninggalkan jejak apapun. Daryl bisa merasakan dengan jelas betapa sakit hati Aira karena kenyataan itu. Membuat Daryl tidak tega untuk membahasnya lagi. Lalu di mana Airi sekarang? Sudah hidup nyaman di sisi Sang Pencipta. Aira menjawab dengan suara pelan. Nyaris berbisik. Daryl meremas dadanya yang terasa amat sesak. Dia sampai heran bagaimana cara Aira menahan perasaan ini karena wanita di pangkuannya itu terlihat baik-baik saja. Hanya matanya yang tampak jelas berlumur kesedihan. Daryl, kau kenapa? Tanya Aira panik saat ia melihat Daryl tersengal-sengal sambil meremas dada. Buru-buru dia duduk lalu meletakkan jemarinya di atas jemari Daryl yang masih meremas dada. Jangan membuatku takut. Daryl, katakan sesuatu. Kilasan ingatan saat Airi mendadak pingsan membanjiri benak Aira. Dalam kebingungannya, Aira berpikir untuk keluar mencari bantuan sebelum kondisi Daryl memburuk. Air matanya membanjir sangat deras. Dia hendak turun dari sofa. Namun Daryl menengkeram lengannya. Tetap di sini. Aira, ku mohon dan tolong. Tenangkan dirimu. Jelas Daryl terbata. Aira terisak. Bagaimana aku bisa tenang? Daryl, aku harus mencari bantuan. Susah payah Daryl bergeser lalu menjatuhkan keningnya di pundak Aira. Kedua tangannya merangkul pinggang Aira erat. Aku baik-baik saja. Suara Daryl pelan. Apanya yang baik-baik saja? Aira bertanya dengan nada frustasi. Ai, kau yang membuatku kesakitan seperti ini. Aira menatap belakang kepala Daryl yang masih bersandar dengan nyaman di pundaknya. Matanya jelas menyiratkan kebingungan. Kenapa aku? Aku sudah pernah mengatakan ini padamu. Tapi kau selalu menganggap aku menggombal dan hanya menggoda. Mengatakan apa? Desak Aira semakin bingung. Daryl mengangkat wajahnya lalu menatap Aira lekat. Jemarinya masih meremas dada. Raut wajahnya menyiratkan rasa sakit. Apa yang kau rasakan? Aku juga merasakannya. Saat kau cemas, takut, khawatir, dan merasa sakit di sini. Daryl menepuk dadanya sendiri. Aku juga merasakannya. Kadang aku sampai bertanya-tanya, bagaimana caramu menahannya? Padahal rasanya sesakit ini, tapi kenapa kau terlihat baik-baik saja? Hanya sorot matamu yang menunjukkan betapa terlukanya hatimu.